Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam Keluargaku Bertumbuh. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memimpin menyertai sepanjang aktivitas kami hari ini dan saat ini Tuhan. Kami mau bersekutu, mau kembali Tuhan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang akan tolong agar kami boleh dengar-dengaran dan takut akan Tuhan, serta dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan beberapa bagian ayat saja. Ada satu cerita yang menarik, salah satu cerita yang menarik yaitu kisah dari Gideon. Kalau kita ingat kembali, bangsa Israel memang bangsa yang tegar tengkuk, yang masih melakukan kejahatan di mata Tuhan dan mereka masih menyembah patung Baal. Karena perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, Tuhan mengizinkan bangsa Israel berada di dalam penindasan orang-orang Midian. Selama 7 tahun lamanya mereka ditindas. Setiap hasil bumi, setiap hasil panen yang dimiliki oleh bangsa Israel akan dirusakkan, akan dihancurkan oleh orang-orang Midian, sehingga bangsa Israel semakin hari mengalami kemelaratan. Mereka berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan Gideon, mengutus Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Apa yang bisa kita lihat dari perenungan hari ini? Yang pertama, kita melihat bahwa orang-orang Israel takut pada orang-orang Midian yang dijelaskan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bangsa Israel merasakan kesulitan, merasakan kekurangan karena bahan-bahan makanan mereka ataupun ternak mereka semuanya dihancurkan, dimusnahkan. Bahkan mereka selalu merasa di dalam posisi yang terancam. Di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dijelaskan bahwa mereka membuat tempat-tempat persembunyian di pegunungan. Mereka membuat gua-gua, kubu-kubu untuk mereka bersembunyi dari orang-orang Midian. Betapa takutnya orang Israel ini kepada orang-orang Midian. Mereka berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel? Di ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Tuhan katakan, akulah yang menuntun, akulah yang melepaskan, akulah yang menghalau, akulah Tuhan Allahmu. Apa maksud Tuhan mengatakan hal seperti itu? Tuhan mau agar bangsa Israel mengingat perbuatan yang Tuhan sudah lakukan, mengingat penyertaan Tuhan pada bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir dan keluar dari Mesir. Tuhan mau bangsa Israel mengingat penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa Gideon takut pada bangsa Midian. Orang Israel dan Gideon semuanya takut pada bangsa Midian. Ayat yang ke-11 sampai ke-15 dijelaskan. Ketika malaikat Tuhan mendatangi Gideon, Gideon merasakan keraguan. Sebelum malaikat Tuhan menyampaikan firman-Nya, mendapatkan firman Tuhan, yang dilakukan Gideon adalah meragukan penyertaan Tuhan. Dia katakan, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Tapi lalu Gideon berkeluh kesah dulu sebelum dia mendengarkan suara Tuhan. Setelah Tuhan mengatakan bahwa Gideon diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel, Gideon juga masih merasakan keraguan. Dia minder, dia tidak percaya diri, merasa tidak layak. Dia merasakan ketakutan untuk melawan orang-orang Midian. Bahkan di ayat sesudahnya, dia masih meminta tanda dari Tuhan, meminta
petunjuk Tuhan karena dia merasakan keraguan itu. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada Gideon di ayat yang ke-16? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Apa maksud Tuhan? Tuhan mau Gideon percaya akan apa yang Tuhan perbuat. Tuhan mau Gideon percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, dari kedua hal tersebut kita belajar bahwa yang pertama, janganlah kita takut dan janganlah berpaling kepada Tuhan. Ingat penyertaan Tuhan. Mungkin seringkali kita merasakan seperti bangsa Israel. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami permasalahan, kita berusaha mencari jalan lain, mencari kesenangan sendiri untuk menutupi permasalahan keluarga, ekonomi, sekolah, kuliah, dan pekerjaan dan sebagainya. Atau kita berusaha lari dari masalah yang ada tanpa mencari Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau kita mengingat Tuhan. Tuhan mau kita mengingat penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan takut, jangan ragu, dan percayalah pada penyertaan Tuhan. Seringkali kita mungkin juga merasa tidak mampu, merasa tidak layak seperti Gideon, merasa ragu untuk menghadapi setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita ingat kembali, mari kita kembali mengingat Tuhan mau apa. Tuhan mau kita percaya pada penyertaan Tuhan. Mari kita ingat dan percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita dahulu, sekarang, bahkan sampai nanti, sampai selamanya Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Apa yang perlu kita takutkan, ragukan, bimbangkan? Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa mengingat dan percaya akan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan untuk kedepannya Tuhan akan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang akan tolong untuk kami setia kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi permasalahan, kami mau bergantung kepada Tuhan dan kami mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan memberkati waktu kami selanjutnya. Tuhan yang akan terus pimpin kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.